Kasus zaman dulu ini terjadi karena seorang wanita mempunyai 2 suami dan bermasalah hingga akhirnya dirinya pun berurusan dengan masalah hukum. Seorang wanita bernama Wiwi Pratiwi asal Nganjuk, Jawa Timur yang selalu susah dari dirinya lahir hingga dirinya dewasa. Wiwi sendiri adalah anak ketiga dari 10 bersaudara yang tak pernah diterima oleh keluarganya. Hingga akhirnya Wiwi pun memilih tinggal dengan sang kakak. Namun nampaknya di rumah sang kakak dirinya pun menjadi pembantu, bahkan sering dipakai oleh sang suami. Wiwi yang akhirnya punya pacar bernama Sukirman dan segera ingin menikah dengan Sukirman dengan alasan ingin lepas dari masa lalu. Menikah di tahun 96 dengan Sukirman dikaruniai satu orang anak bernama Sulistiawati, namun berakhir cerai di tahun 76, hanya 10 tahun pernikahan mereka. Setelah bercerai dan jadi janda di tahun 81, Wiwi sendiri berkenalan dengan seorang polisi bernama Sony Butar-Butar. Polisi tersebut berpangkat yang ternyata juga sudah punya istri dan anak. Wiwi jadi sempanan ingin menikah namun tak mudah. Dari hubungan gelapnya bersama Sony, Wiwi pun dikaruniai 2 orang anak bernama Dina dan Weni. Namun hingga akhirnya tak pernah dinikahi, Sony pun dipaksa untuk menikahi Wiwi. Karena Sony dengan Wiwi berbeda keyakinan, akhirnya Sony pun berpura-pura menjadi muslim dan mereka pun akhirnya menikah siri di KUA Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam pernikahan ini Wiwi pun diberikan kemewahan harta, bahkan diberikan rumah di Kebayoran dan 2 adik Wiwi dimasukkan ke dinas kepolisian. Namun lama-lama Wiwi pun tak mendapatkan uang yang bagus dari sang suami, malah Wiwi sendiri disuruh menjadi wanita malam untuk mendapatkan uang banyak. Tak lama Sony pun dikirim keluar kota. Di sana hubungan Wiwi dengan Sony mulai merenggang, apalagi hubungan mereka hanya lewat komunikasi surat. Tak mendapatkan uang lagi dari suami sirinya, Wiwi pun akhirnya bekerja malam. Saat bekerja malam, Wiwi bertemu dengan seorang laki-laki bernama Murhainis yang ternyata adalah seorang dosen di UPN Fatmawati. Murhainis sendiri dikenal sebagai laki-laki yang pintar dan dirinya pun penulis, punya 10 buku. Murhainis sendiri pun punya keluarga, punya istri anak. Murhainis yang kerap dengan wanita-wanita malam kini nyangkut ke Wiwi di bar Jakarta Pusat. Akhirnya antara Murhainis dengan Wiwi pun menikah siri, padahal keduanya punya suami dan punya istri masing-masing. Murhainis saat itu nampaknya lupa kepada sang istri, Fahmidah. Hubungan mereka makin aneh usai menikah. Murhainis kerap melakukan KDRT, bahkan Murhainis pun kerap menggoda wanita-wanita lain. Bahkan pernah menghamili seorang wanita mahasiswi namun disuruh mengeluarkannya. Di pernikahan sirinya bersama Wiwi pun bahkan 11 kali Wiwi melunturkan kandungan. Wiwi yang saat itu meminta cerai malah mendapatkan KDRT dari Pak dosen. Pak dosen yang kerap selingkuh membuat Wiwi kesal, hingga akhirnya lebih kesal lagi Wiwi mendapati Murhainis merayu anak dari pernikahan pertamanya. Wiwi yang marah anak pertamanya digoda, meskipun begitu anak pertamanya tak mau dan tak ingin bahkan melaporkannya kepada Wiwi. Akhirnya dengan penuh kekesalan, Wiwi meminta kedua adiknya yang polisi untuk menghabisi Murhainis. Di awal berencana menghabisi Murhainis dengan cara mendor, namun keputusan akhirnya akan meracun tikus. Wiwi sendiri merencanakan dengan matang, bahkan Wiwi sudah mengontrak kontrakan yang disewa di daerah Ciracas di hari H. Kontrakan dipel dan menunggu Wiwi datang menjemput Pak dosen. Menjemput Pak dosen dari kampus ke kontrakan dan juga menjemput adik-adik Wiwi. Di rumah kontrakan tersebut semuanya ngobrol-ngobrol. Saat itu Wiwi meminta adiknya membeli kopi dan juga membeli nasi goreng. Pertanda Wiwi akan segera meracun tikus Pak dosen. Saat itu bahkan Pak dosen dengan Wiwi sempat melakukan uik-uik, namun tak lama Pak dosen sendiri makan dan langsung saja saat Pak dosen lemah dipukul adik Wiwi, dibungkus dengan karung dan tak lama dibuang di Sukabumi. Mobil Pak dosen sendiri dibakar di Sukabumi dan kedua adik dari Wiwi pulang menggunakan bis umum. Wiwi dengan kedua adiknya berlaku seperti tak terjadi apa-apa, menganggap lupa dengan kehidupan Murhainis. Sementara di keluarga Murhainis tak mendapatkan Murhainis pulang, mencari Murhainis kemana-mana dan tak menemukan Pak dosen, hingga akhirnya melaporkan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian menyelidiki hilangnya Pak dosen. Beberapa hari kemudian ditemukan Pak dosen di Sukabumi dengan kondisi yang cukup tragis. Pak dosen sendiri diotopsi dan dipulangkan ke Jakarta. Dari penyelidikan ini pihak kepolisian akhirnya menemukan siapa pelakunya, yang ternyata adalah istri siri Pak dosen sendiri dan kedua adik istri siri Pak dosen dan satu orang lagi orang yang disewa oleh Wiwi. Keempatnya akhirnya dicari pihak kepolisian. Kedua adik Wiwi diamankan pertama. Berprofesi polisi, kedua orang itu pun akhirnya diadili secara militer dan dipecat secara tidak hormat. Tak lama Wiwi dengan orang suruhan Wiwi pun diamankan dan semuanya diadili.
Wiwi mendapatkan hukuman 15 tahun sementara ketiga orang lainnya dihukum 10 tahun penjara. Keluarga dari Pak dosen tak terima dengan hukuman ringan ini, namun nampaknya tak bisa berbuat apa-apa lagi. Sementara istri Pak dosen mengungkapkan kalau dirinya tak pernah tahu kalau selama ini Pak dosen punya istri siri, bahkan kelakuan Pak dosen di luar yang selalu kerap main dengan wanita-wanita malam. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.